saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua dan tolong diperhatikan. Dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Sudah ditemukan ayatnya? Saya akan membacakan bagi kita semua. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Belum padam, hampir. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, maaf, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu, saudara-saudara, ayat lain mengatakan seorang pun tidak akan tahu, tidak tahu kapan hari kedatangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, untuk menegaskan, Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang lain selain Bapa, termasuk juga para malaikat. Bahkan Yesus sendiri sebagai anak tidak tahu kapan dia akan kembali ke dalam dunia ini. Bila kita membaca dalam kitab Matius pasal 24, di sana kita menemukan sebuah pertanyaan yang mengatakan, "Tuhan, kapan Engkau akan datang?" Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menjawab. Dia berkata, "Engkau akan mendengar bunyi-bunyi peperangan dan kabar-kabar tentang peperangan. Tetapi janganlah engkau gelisah." Hari-hari ini kita dengar perang atau enggak? Yang paling dekat dengan Indonesia namanya Laut Cina Selatan, atau yang disebut LCS, Laut Cina Selatan. Gara-gara ulahnya Xi Jinping, maka ASEAN
atau Asia Timur itu pada mangkal semua, saudara. Walaupun sekarang Cina sedang berperang dengan India, saudara, namun dia menyebarkan berita-berita, memberikan keputusan-keputusan yang tidak mau mengikut sertakan negara-negara lain, saudara. Walaupun aturannya dulu sudah begitu, dia rubah sedemikian rupa sehingga negara-negara lain itu pada marah. Sampai Amerika, Inggris pun kirim kapal-kapal tempurnya di Laut Cina Selatan, saudara. Indonesia sering kali diganggu dengan adanya Laut Cina Selatan yang orang Indonesia sebut namanya daerah Natuna. Saudara belum dikasih di dalam. Taiwan marah, siap perang. Jepang mempersiapkan diri perang. Filipina sudah nyerang, saudara. Malaysia siap untuk berperang. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah engkau gelisah. Yang agak jauh itu Turki dengan Perancis beserta dengan 7 negara yang lain siap berperang dengan Turki. Baru-baru ini muncul Israel dengan Iran, saudara. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini, Tuhan Yesus mengatakan jika engkau akan mendengar bunyi peperangan dan kabar-kabar tentang peperangan, tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, janganlah engkau gelisah, saudara dikasih. Karena semua hal itu harus terjadi, tetapi kesudahannya belumlah tiba. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, wabah, gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu adalah awal dari penderitaan. Bapak Ibu saudara, jadi apa yang disampaikan Tuhan Yesus sekarang ini itu relevan, tepat sekali, benar, saudara. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 6 sampai 8 ini sedang terjadi di saat-saat ini. Bukan hanya perang, bencana awal tahun 2021. Nampaknya mereka tidak mau ketinggalan. Mereka sama-sama bergerak. Letusnya gunung Merapi dan terjadinya beberapa erupsi di mana-mana. Krakatau, Sinatu, Jawa Timur, Semeru, DIY, Merapi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi kalau kita melihat gempa bumi atau gunung meletus, wabah itu terjadi, itu sudah dari tahun 2020 sampai hari ini. Yang namanya corona itu belum terselesaikan dan belum teratasi. Walaupun vaksin sudah mulai ditebarkan di mana-mana supaya masyarakat bisa memiliki kebebasan, tidak takut lagi dengan corona. Namun nampaknya proses berjalan demikian ketat sehingga tanpa diduga, tanpa disengaja banyaklah berjatuhan korban-korban di lingkungan. Setelah itu, saudara, masih ada lagi
Nah, oleh sebab itu hidup orang percaya di akhir zaman, kita harus belajar dari kisah 10 gadis. 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Terlebih dari ayat tadi, Matius 24 tadi, juga ada yang namanya penyesatan, saudara. Penyesatan itu sudah berjalan sedemikian lama dan sedemikian rupa. Karena kondisi masyarakat yang gelisah, kondisi masyarakat yang kurang nyaman, kondisi masyarakat yang gelisah dan resah, muncullah namanya Mesias palsu. Saya sebutkan di sini ada 4. Ada yang di Amerika, ada yang di Jepang, dan ada juga yang ada di Indonesia. Yang ada di Brasil, ini Amerika, dia mengaku sebagai Mesias. Siapakah dia? Dia menamakan dirinya adalah Alvaro Perez, seorang laki-laki Brasil, bukan Brasil lalu ya. Dia mengaku bahwa dia adalah Yesus untuk orang Brasil. Ada lagi yang mengatakan yang namanya Pisarion, berasal dari Siberia. Ini Siberia kalau nggak keliru itu utaranya Rusia. Mengaku sebagai jelmaan Yesus. Kemudian di Jepang namanya Shoko Asahara. Dia ini dia punya pengikut 40.000, banyak juga, dan dia mengaku sebagai penyelamat untuk negara Jepang. Dan yang saya lihat di sini yang terakhir namanya Lia Eden, yang gak asing buat kita, Mama Lia Eden, mengaku titisan malaikat Jibril, saudara berikan. Untung tidak jadi sebenarnya. Karena setelah beberapa saat ini, Alkitab kita yang dulu memakai bahasa terjemahan lama itu Jibril, tapi kemudian dirubah menjadi Gabriel, walaupun pemahamannya sama. Kalau orang Kristen, kalau yang lain Jibril ini nampaknya saingannya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu dapat wahyu juga dibuat dia dengan malaikat Jibril, saudara kasih di dalam Tuhan. Nah, namun melihat keadaan kondisi yang sedemikian rupa ini, bagaimana kita dapat menjadi gadis yang bijaksana supaya kita bisa masuk ke kerajaan atau ke perjamuan kawin anak domba. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, perumpamaan ini hanya ada di dalam kitab Matius. Kalau saudara cari di Lukas tidak ada, cari di Markus tidak ada, apalagi di dalam kitab Yohanes tidak mungkin ditemukan. Dan kisah ini hanya ada di Matius. Matius itu adalah pemungut cukai. Dulunya ketemu Yesus, bertobat, mengiring Tuhan, dan kemudian dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus untuk menulis kitab Injil versi Matius. Dan Matius ini selalu memulai semua perumpamaannya dengan sebuah kalimat. Hal kerajaan surga
adalah seperti ini. Dan kerajaan surga adalah pengajaran yang paling penting dari Yesus Kristus. Dalam Injil Matius, bicara kata kerajaan surga itu disebutkan 41 kali. Makanya Matius ini disebut sebagai Injil kerajaan, karena selalu berbicara tentang kerajaan. Makanya di Matius pasal 1 itu menceritakan tentang silsilah. Kalau ayat jelata silsilah tidak ada, itu hanya untuk bangsawan atau kerajaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ungkapan kerajaan surga ataupun kerajaan Allah dalam perjanjian baru itu disebut, ditulis 108 kali. Padahal ini perjanjian baru 27 kitab, 41 ada di dalam kitab Matius. Jadi Matius ini dominasinya adalah tentang kerajaan. Ini adalah kalimat pengajaran Yesus. Karena Yesus merindukan setiap orang percaya itu dapat masuk hidup dalam kerajaan surga. Dia tidak hanya hidup dalam dunia ini, tetapi dia harus dilahirkan kembali dan hidup dalam kerajaan Allah. Kalau dalam dunia ini kita serba terbatas, kita serba dibatasi segala sesuatunya, tetapi di dalam kerajaan Allah itu adalah kehidupan yang tidak terbatas, kehidupan yang mustahil tapi terjadi, yang tidak mungkin tetapi nyata dalam hidup ini, karena kerajaan Allah adalah milik daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam kita hidup di akhir zaman ini, mari kita belajar sungguh-sungguh. Dalam cerita ini Yesus diumpamakan sebagai mempelai laki-laki. Para pengikut Kristus dapat dibagi menjadi dua kelompok. Ini khusus orang percaya, ini khusus untuk hamba Tuhan. Para pengikut Kristus dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah 5 orang bodoh. Kelompok kedua 5 orang gadis bijaksana yang setia. Dan pesta pernikahan atau perjamuan itu adalah nikmatnya kerajaan surga. Bijaksana dan bodoh adalah tema yang kita sudah dengar sebelumnya di Matius. Sebelum Matius 25. Bodoh adalah orang-orang yang membangun rumah mereka di atas pasir. Dan orang-orang bijaksana adalah orang-orang yang membangun rumah mereka di atas batu karang. Jadi kalau kita melihat kisah ini, kalau kamu bijaksana, berarti dasar kehidupanmu adalah Kristus. Amin. Tapi kalau engkau bodoh, berarti dasar kehidupanmu mungkin uang. Hal-hal yang bukan dari Kristus. Bukan Kristus, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Apa sih yang menjadi motivasimu untuk beribadah? Harusnya Kristus. Amin. Apakah yang mengharuskan kamu bersikap sedemikian rupa
sabar. Kenapa? Karena Kristus. Amin. Kenapa sih engkau perlu dengan pengertian? Karena kita adalah orang yang Kristen, mengenal Kristus. Yang lain marah, kamu tidak marah, kenapa? Yang lain sampai melakukan pembunuhan, nah, tapi orang Kristen sudahlah, biarkan saja. Di atas yang akan menjadi hakim. Ya kan? Kamu bertindak begitu cekatan, bertanggung jawab, siap. Yang lain santai. Dasarnya itu harusnya Kristus yang menjadi alasan utama. Nah, disinilah saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Orang yang beribadah alasannya pindah karena tidak punya teman. Itu dasarnya teman, bukan Kristus. Ya begitu. Dia pindah ke desa kenapa? Aku tuh biasa melayani, tetapi sekarang tidak bisa melayani. Dia tidak belajar dasarnya Kristus atau bukan. Dia dasarnya adalah karena biasa melayani. Dasarnya Kristus dilihat dulu, bagaimana engkau melakukan kehidupanmu, bagaimana hidup keluargamu, saudaraku yang berkasih di dalam Tuhan. Ya banyak. Nah, disinilah yang kita harus perhatikan. Apakah kita menjadi orang yang bijaksana ataupun orang yang bodoh? Kita beribadah, kenapa? Dasarnya Kristus atau bukan? Kita berdoa, dasarnya Kristus atau kebutuhan? Kita membaca Alkitab, kenapa? Dasarnya Kristus atau karena kita hobi membaca? Saudaraku yang berkasih di dalam Tuhan, bijaksana itu kalau dasarnya Kristus dan segala sesuatu yang kamu perbuat itu untuk Tuhan. Amin. Engkau adalah orang bijaksana. Tapi orang bodoh, dia akan memanfaatkan kepentingan dunia ini untuk mengerjakan segala sesuatu yang ada di dalam gereja maupun yang di luar gereja. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, 10 gadis dapat menggambarkan tentang kekristenan pada saat kembalinya datangnya Kristus yang kedua kali. Ada orang yang sudah siap untuk kedatangannya dan ada beberapa orang yang tidak siap. Saya perlu memberitahukan, pernikahan di desa-desa Palestina biasanya itu diadakan di malam hari, dan mempelai laki-laki itu dapat muncul atau datang dengan ibadah tanpa diduga. Orang-orang di Timur Tengah memiliki konsep waktu santai, tidak seperti di Barat. Kalau di Barat semuanya harus berjalan sesuai dengan jadwal yang ketat. Waktunya itu straight, harus tepat. Makanya bagi yang di kota, orang-orang yang mau menikah itu ada namanya EO, Event Organization. Tujuannya dia menyusun semua keluarga, acara dan waktu itu dengan tepat, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan waktunya. Tidak ada yang kelupaan.
Saudara. Ya kan? Itu model salat, saudara yang kasih. Dalam masyarakat kita sebagai orang-orang timur, semua orang melihat dan memperhatikan pengantin wanitanya. Aku sambil miring gitu. Kok listriknya kok rodok putar gitu saudara. Nah disinilah kita lihat. Tapi ada beberapa di antara kita yang fokusnya kepada mempelai laki-laki, khususnya teman-temannya saudara. Bagaimana mereka menunggu bagaimana mereka itu menunggu. Dan hal ini karena di sana bisa tiba-tiba masalah menunggu ini sangat penting. Dan kata menunggu itu jelas tersirat adanya kesabaran. Bicara tentang sabar itu adalah mengendalikan diri supaya bisa sesuai dengan yang lain. Nah disinilah tersirat juga yang namanya sabar itu pasti ada pengorbanan. Amin. Bukan penderitaan. Kalau dia tidak ngerti sabar, baru dia menderita. Ya kan? Tapi kalau dia mau sabar, pasti siap untuk menanti. Nah disinilah Bapak Ibu Saudaraku yang berkasih di dalam Tuhan. Dan kisah Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ini khusus untuk orang-orang percaya. Saudara, jadi hanya untuk orang dalam. Ini hanya untuk di dalam gereja. Ini hanya untuk umat yang beragama Kristen. Bukan untuk yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Makanya kita harus memahami prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, saya hanya menyebutkan 4, padahal ini banyak. Going to church is good. Apa itu? Pergi ke gereja itu baik. Amin. Tapi datang kepada Kristus itu lebih baik. Amin, saudara. Jadi kalau kamu ke gereja itu sudah baik. Tapi yang terbaik kamu datang ke gereja dan juga datang menjumpai Yesus Kristus. Amin. Minta dibaptiskan itu bagus, tapi sebenarnya yang lebih bagus adalah lahir baru atau pertobatan. Saudara, banyak orang itu suka baptis, makanya dia nggak tahu aturan baptis. Pendeta ini orang ngerti. Di gereja ini baptis, pindah gereja lagi, baptis lagi, pindah gereja lagi, baptis lagi. Ada nggak yang begitu? Banyak. Katanya Pak Busro banyak. Itu bukan sesuatu yang indikasinya kebaikan. Itu indikasinya kebodohan. Bila kita mempelajari yang namanya baptisan, yang penting itu dibaptis sampai benar. Jadi saudara, saya berdoa
supaya kita memahami arti baptisan dengan sesungguhnya dari dibaptis. Di sini dulu ada, ketika Pak Petrus Agung KKR di sini, yang dekat dengan saya, saya mau dibaptis sama Pak Petrus Agung. Ngomong sendiri. Dia kan nggak berani ngomong sendiri, saya yang disuruh ngomong. Pak Petrus Agung jelas nggak mau. Nah kenapa? Itu tugasnya pendeta setempat, bukan tugasnya orang luar. Tapi kalau orang jauh mau baptis di sini, itu ada tujuannya terselubung. Mungkin dia akan dirikan gereja karena itu anggotaku, aku yang baptis. Ketika diselidiki, kamu sudah baptis berapa? Aku sudah baptis 20 kali, Pak. Ini tidak tahu firman Tuhan, saudara. Ini orang bodoh. Dan celakalah bagi pendeta yang mendasarkan pelayanannya di atas orang-orang bodoh. Saudara punya kasih di dalam Tuhan, kemudian memberikan persembahan itu baik atau enggak? Baik, saudara. Walaupun di sini saya tidak terlalu nyinggung masalah persembahan, saudara, karena sudah berkali-kali diajarkan, saudara sudah ngerti. Tidak perlu dikasih tahu lagi, sehingga persembahan di sini tidak seperti di gereja yang lain. Di sini penuh dengan pengertian masalah persembahan. Saudara datang, bila mau memberi persembahan, ambil amplop yang ada di depan. Selesai ibadah, silahkan persembahkan persembahanmu dimasukkan di kotak yang di depan. Kita sudah tidak mau pakai kantong persembahan keliling, saudaraku yang kekasih. Nah, kita mau saudara-saudara berdewasa dalam hal keuangan. Sebab ketika kita bijak mengelola keuangan kita, Tuhan pun akan memberikan kepercayaan dalam keuangan itu lebih besar. Nah makanya memberi persembahan itu bagus, tetapi yang terbaik itu adalah memberikan hatimu kepada Yesus. Amin. Banyak orang senang jadi religius, rohani, ya kan? Kalau di gereja kita mungkin yang kelihatan kalau untungnya kita bukan orang-orang Parisi. Kalau orang Parisi dia akan pakai yang bundar ditaruh di sini, saudara. Dan kemudian ada yang putih, ada yang hitam. Dan kemudian dia harus pelihara kodek, jenggot panjang-panjang, saudara. Kalau dia tidak punya kodek lebat, dia bisa pakai topi. Topinya itu ya punya rambutnya yang panjang-panjang, saudara. Itu orang Parisi, saudara. Nah, tapi kita bersyukur kerinduan untuk hidup rohani itu baik, tetapi yang terbaik itu adalah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Percaya kepada Kristus terus, tetapi itu bukan yang maksimal.
Yang maksimal adalah mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda bisa menjadi anggota gereja di mana saja. Mau gereja Baptis boleh, Metodis boleh, Lutheran boleh, Katolik boleh, Menomaik boleh, Presbyterian, Episkopal, gereja GKJ, gereja Pantai Kosta, gereja Sidang Jemaat Allah, gereja Kristen Kalam Kudus, ataupun gereja-gereja yang ada. Asalnya juga boleh. Tetapi yang paling bagus, saudara itu menjadi seorang Kristen yang sejati. Saudara, karena di surga merek gereja tidak terdaftar di sana. Yang ditanya itu adalah, adakah Kristus dalam hidupmu? Dan Tuhan Yesus beserta dengan Bapa di sana melihat catatan, ada buku kehidupan. Memang ada buku-buku yang besar, yang banyak, menceritakan tentang catatan malaikat tentang kehidupanmu. Tetapi Dia yang menjadi hakim, yaitu Yesus, setelah melihat semua, tanya namanya tercatat dalam kehidupan atau tidak. Bila tidak tercatat dalam buku kehidupan, dia akan masuk ke neraka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu marilah kita hidup dengan bijaksana. Yang pertama, bijaksana itu ketika kita ketemu Yesus, kita menjadi terang dan pelita kita harus menyala. Bukan saat itu, tapi untuk selama-lamanya. Hanya mereka yang diterangi oleh pelita Injil memiliki hak untuk bertemu dengan mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawanya minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Orang Kristen adalah anak-anak terang. Injil itu terang, dan mereka yang meneranginya tidak hanya diterangi olehnya sendiri, tetapi juga harus bersinar seperti terang dan harus menjaga hidup terangnya ini. Filipi 2 ayat 15-16, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Apakah Anda pernah kehabisan bensin saat mengemudi? Minyak untuk kendaraan itu harus diperhatikan. Ya, ya. Kalau sampai tahu-tahu mogok di jalan, itu berarti pengemudinya yang tidak perhatian. Saya pernah memperbaiki motor, mau pergi beli knalpot, beli klakson, pinjam motor. Sampai di jalan, mogok motornya. Saya pikir kehabisan bensin, saya isi bensin dulu. Nggak tahunya di starter juga nggak bisa. Memang motornya yang kurang setel dengan bagus, kurang dirawat dengan bagus. Bapak Ibu Saudara, minyak yang disebutkan di sini atau minyak dalam botol dalam versi khusus ini dapat menyiratkan tentang kontinuitas atau konsistensi. Bagaimana kita mempertahankan perjalanan kita tanpa cukup bahan bakar, dan bagaimana kita bisa menjaga cahaya tanpa minyak.
persediaan. Ini juga menunjukkan tentang kenyataan bahwa orang saat ini hanya pemula yang bagus, tapi bukan pengakhir yang baik. Mulai dengan roh, berakhir dalam daging. Mereka dengan mudah menerima dan percaya Yesus begitu Injil disampaikan kepada mereka, tetapi hanya sedikit yang kembali gereja dan melanjutkan iman yang mereka baru temukan di dalam Kristus. Orang-orang ini kehabisan minyak kontinuitas. Mereka tidak memiliki minyak ekstra yang akan menopang cahaya mereka. Jadi kalau jadi Kristen, kita harus punya kebiasaan baca firman, doa, penyembahan, dan ibadah pribadi. Minyak yang kedua, minyak cadangan untuk perjalanan Anda. Memiliki minyak ekstra memisahkan yang bodoh dari yang bijak. Mereka yang tercerahkan dan menjadi terang sendiri harus mempertahankan caranya itu, cahayanya sampai Kristus datang. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah semua orang lalu tertidur. Secara fisik tidak mungkin seseorang tetap terjaga sepanjang waktu. Di sini ada yang ketika dia kerja 3 hari 3 malam tidak tidur. Atau enggak ketika dia ada keluarganya yang sakit, dia menjaganya sampai begitu. Kira-kira akan terus tidak tidur? Saya yakin bila dia tidak tidur pasti sakit. Jadi membutuhkan untuk tidur. Namun yang ingin saya sampaikan, kita bisa mengerti bahwa sekarang Tuhan mengharapkan kita itu terbangun secara spiritual dan tidak secara fisik saja. Lalu apa artinya terbangun secara spiritual? Mungkinkah kita bisa tidur nyenyak secara fisik dan tidak bangun secara spiritual? Yesus itu pernah tidur di gurita dan kemudian datanglah badai. Ya, oke ya, bisa itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, secara spiritual yaitu bangun. Dia itu terjaga. Kita dapat mengerti bahwa terjaga secara rohani mungkin berarti bahwa kita memiliki hubungan yang baik dan terus-menerus dengan Tuhan. Karena Yesus memiliki hubungan yang baik dengan Bapaknya di surga, makanya kemudian dia bangun dan dihardiklah badai itu. Kemudian badai itu diam, tenang, saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat di sini, bijaksana itu berarti kita terus memperhatikan kehidupan kita. Apakah ada keterhubungan kita terus-menerus dengan Bapa yang di surga. Berbicara tentang doa, ini bukan hanya acara-acara liturgis, upacara, enggak. Allah berkata berdoalah selalu. Mungkin selalu itu bisa setiap pagi gitu. Enggak, itu saudara-saudara yang dimaksudkan. Selalu yang dimaksudkan di sini adalah senantiasa. Senantiasa itu artinya sepanjang waktu. Terus menerus, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. 5 dari selainnya jelas tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa Tuhan mungkin Yesus mungkin tertunda datang. Atau jika mereka memikirkannya, mereka menolaknya karena sangat tidak mungkin hal itu terjadi. Dan tidak perlu dikhawatirkan.
Mereka tahu dia akan datang ke perjamuan tersebut dengan tepat waktu. Dan mereka tahu mereka membutuhkan minyak untuk pelita mereka. Itu bukan masalah kurangnya informasi atau memiliki informasi yang salah. 10 gadis memulai dengan fakta yang sama. Kelima gadis godong memiliki semua yang perlu mereka ketahui. Dan tetap saja mereka tidak mempersiapkan diri untuk mengadakan minyak dagangan. Kedatangan Kristus akan berada di tengah malam saat kita paling tidak mencarinya dan cenderung untuk beristirahat. Kristus akan datang ketika dia berkenan untuk menunjukkan kedaulatannya. Tidak akan membiarkan kepada kita, memberitahukan kita kapan dia akan datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Jadi keterhubungan kita dengan Bapa di surga itu adalah hal yang harus dipastikan. Itu hal yang harus dipelihara. Itu yang harus dipertahankan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Dan itulah yang membuat kita sebagai gadis yang bijaksana. Jangan meminjam minyak orang lain. Memang ada beberapa barang yang bisa dipinjam, tapi ada barang-barang yang tidak bisa dipinjam. Ya Pak ya, saudara. Contoh yang gampang, sikat gigi bisa dipinjam? Nggak boleh saudara. Ya kan? Handuk bisa dipinjam? Bisa. Tapi kalau yang dipakai sekarang terus dipinjam, nggak boleh saudara. Nanti jangan-jangan bahannya pindah. Jadi ada yang bisa dipinjam, ada yang tidak bisa dipinjam. Dan selain itu, tidak bisa dipinjam atau dipinjam itu juga bukan karena pribadi, tapi karena sedang dipakai. Ya Pak ya. Nah, saya mau pergi pakai mobil, tahu-tahu ada yang datang, pinjam mobilnya Bang, karena mau nganter ke rumah sakit. Padahal jamnya sama, saya harus pergi. Nah gimana? Boleh? Saya yakin nggak boleh, saudara pilih. Jadi disinilah saya lebih menegaskan, jangan suka pinjam. Apa meneh utang, saudara. 30 tahun lebih saya di sini, sudah hampir kira-kira 50 juta. Yang dipinjam itu tidak kembali, dikatakan tambah saya dimarahi. Untungnya tidak semua jemaat Tuhan. Ada juga yang dulu jemaat datang ke sini 2 minggu terus kemudian pinjam uang. Saya beritahu di gereja ini tidak ada sistem utang piutang. Keluar saudara. Susah? Enggak susah. Nah, biarin saja. Yang keluar daripada di sini hanya bikin masalah. Nah, saudaraku yang kekasih, yang kelima yang harus kita perhatikan, jangan suka menunda. Ada hal-hal yang tidak dapat diperoleh pada saat terakhir ketika Anda mendengar Injil. Anda harus bersifat cepat, karena anugerah masih tersedia. 2 Korintus 6 ayat 2. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan itu.
Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamat itu. Oleh sebab itu, janganlah mengabaikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di sini kita harus belajar namanya waktu. Di dalam Alkitab kita ada 3 istilah tentang waktu. Yang pertama kronos, yang kedua aion, yang ketiga kairos, cepat saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Sekejap mata menunjukkan pada jangka waktu yang tertentu, cepat ataupun lama. Siklus waktu, jam, hari, bulan, dan tahun, itu namanya kronos, saudara. Bila aion, itu Matius 12 ayat 31 sampai 33, menunjuk waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas, yaitu hari penciptaan sampai kedatangan Yesus Kristus. Nah, makanya di sini mengatakan bahwa hidup kita itu harus konsisten. Amin. Kalau berubah boleh, lebih baik. Tapi ketika berubah lebih jelek, berarti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir itu adalah kairos. Kairos itu adalah waktu yang tertentu. Saudara, apabila ia membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Bila ia menutupnya, tidak ada yang dapat membukanya. Nah, makanya itulah yang disebutkan kesempatan. Saya ingin kita menonton sebuah film terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Sudah siap filmnya? Pergunakanlah kesempatan yang tersedia. Volumenya jangan lupa. Setelah itu kita akan menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Dibesarkan filmnya. Volumenya lagi.
suaranya yang terlalu liar. Geser dikit, geser dikit kiri. Naik. Naik lagi dikit. Geser kiri dikit lagi. Naik.
kita menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.